Boleh. Itu dia. Jadi di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Betul. Ini sebenarnya baru terjadi dan gue udah ngecek ini kasusnya bisa dibawa aman, all good. Oke. AdSense tetap hijau kalau dibawa. Oke. Jadi ini adalah kasus yang terjadi di Mexico. Penangkapan dan kematian bos kartel CJNG El Mencho. Kira si Kudani lagi. Siapa kuda? Enggak, bukan. Kuda Nil. Ini baru kejadiannya. Jadi ada Nemesio Ruben Osguera Cervantes atau panggilannya El Mencho. Nah, dia itu adalah bos dari Jalisco New Generation Cartel. Dia jualan jalapeno. Sabu dia jual. Dia, iya. Ini yang bikin Meksiko hancur. Iya, benar. Wow. Tetap pedes sih. Hancur literally. Kok tahu pedes? Iya, pedes sih. Kok dia tahu pedes Topiknya apa? pedas, topiknya pedas. Jalapeno dan itu yang dijual tetap pedas. Bener juga kok dia tahu ya. Tetap pedas, tetap pedas. Kok kalian mengkonfirmasi tahu juga ya? Enggak. Sumpah demi Allah gak ada. El Mencho sudah lama menjadi target besar pemerintah Meksiko dan AS atas keterlibatannya perdagangan obat-obatan senjata serta kekerasan ekstrim dari banyak negara bagian. Jadi Meksiko tuh banyak negara bagian. Ada Guadalajara, ada Mexico City, itu La Lorena. itu mobil, itu hantu anjing. La Lorona. Oke. Ada Sergio Perez, Sergio Perez, Mama Coco. Yes. Nah, jadi kekerasan dan kekacauan yang terjadi, kematian El Mencho ini memicu gelombang kekerasan yang sangat parah di Meksiko, bahkan katanya lebih parah dari di Kolombia. Yes. Jadi serangan balasan itu, ini gini ya, sewaktu El Mencho itu terbunuh dalam serangan ini, anggota kartel itu melakukan pembakaran mobil, blokade jalan, dan bentrokan dengan aparat lebih dari 20 negara bagian. Kemarin ada videonya orang lagi isi bensin, terus diusir orangnya, terus pom bensinnya dibakar. Oh. Gila. Itu tapi at least dia yang orang sipilnya dipinggirin dulu ya, yang nggak tahu apa-apa tapi ya. Garda Nasional Meksiko sama warga sipil sebagian udah pada mati juga. Salman, thank you 5 membershipnya. Terus akhirnya yang paling aneh itu ada 23 narapidana kabur waktu diserang. Jadi dihancurin penjara terus narapidanya dikaburin sama orang-orang ini. Nah, situasi ini tuh bikin Guadalajara jadi kota hantu dan kemungkinan World Cup bisa nggak jadi digelar di sana. Betul. Tidak. Nah, ini kenapa pembahasannya ke sana? Karena gue pengen membahas soal kartel nih. Jadi di Meksiko tuh ada kartel CJNG. Ini yang punya El Mencho. Dulu Sampai ada. sekarang. Iya, masih kuat sampai sekarang. Masih kuat. Bang. Terus satu lagi ada yang punya Sinaloa. Iya, Sinaloa kartel itu punya Chapo. El Chapo pernah denger nggak? Saya pernah dengar El Chapo. El Chapo tuh yang penjaranya bikin jalur motor dari gua penjara. What the fuck? Jadi dia kabur dari penjara itu lewat bawah penjara. Di bawahnya geng kartelnya tuh udah bikinin jalur kayak kereta api tapi di atas motor gitu buat dia kabur. Anjir. Tahu yang ini Bang kayak main apa sih? Yang kayak main tambang-tambang gitu. Kan biasanya ada jalur keretanya tuh buat bawa kereta. Main kart. Buat Main kart. iya. Nah, ini dibikin tapi buat motor. Jadi dalamnya ada motor. Damn. Buset, mau kabur elit banget anjing. Ada motor. Betul. Itu berarti bukan di Alcatraz ya? Soalnya El Chapo pernah di Alcatraz. Bukan. Oke. Nah, terus target membunuh bos besar seperti El Mencho dianggap sebagai kemenangan oleh pemerintah. Karena ini untuk dapat kepalanya itu harganya $15 juta. Anjing. Jadi orang siapapun yang punya informasi lokasi dia itu dikasih $15 juta sama pemerintah US. Oh, bounty-nya ya. Nah, yang menarik di sini tuh kemungkinan yang ngebocorin lokasi dia itu adalah pacarnya dia. Jadi pacarnya dia itu dideketin sama agen mata-mata US. What the fuck? Terus somehow bocor data lokasinya si El Mencho ini. Lokasi terakhir. Lokasi terakhir. Nah, akhirnya kecari terus ke tembak si El Mencho-nya. Woman. Yeah. Woman. Jadi dihianati dia sama pacarnya ya. Udah berapa orang berarti bener ya? Harta tata wanita. Benar. Yes, benar. Gak ada yang salah soal itu ya. Semuanya benar. Woman. Nah, terus si ini tuh tewasnya itu sebenarnya nggak kejamin. Kalau karena pacarnya yang ngebocorin. Oke. Cuman orang-orang itu lebih bilang kayak nggak mungkin gak sih petugas intelijen ngomong ceweknya yang ngebocorin. Karena ada kemungkinan kan harus dilindungi. Informan tuh harus dilindungi. Bener, informan dilindungi. Jadi malah makin kesana, makin lu ngehindar, oh iya bener berarti pacarnya yang ngasih tahu. Cuman pacarnya dilindungi langsung. Oh. Katanya gitu. Oke. Nah di daerah Jalisco ya yang paling chaos tuh El Mencho tuh. Jalisco. Dia itu pokoknya kejadiannya 22 Februari masih baru banget guys. Dan sekarang El Mencho ini tuh bisa diceritain Chan lanjutannya?
Kenapa goblok? Dia tahu soal ini yang artileri dan lain-lain. Tiba-tiba ngelempar asis gitu. Oke, silakan. Oke. Chan. Iya gue tambahin dikit ya guys. GDB. Kenapa jadi gini bang, El Mencho ini disebut-sebut powernya dia, saking besarnya dia, itu sebenarnya hampir setara sama Escobar. Oke. Dia Hampir punya setara. Daniel juga. Ya Nggak punya Spider-Man dia? Nggak punya. Dia nggak punya kudanya bang, tapi dia punya kendaraan berlapis baja. Hah? Ya, jadi kenapa dia bisa besar banget? Selain jadi kartel ini punya kendaraan-kendaraan yang berlapis baja, terus dia juga punya persenjataan full, yang mana dia punya sampai bazooka, grenade launcher, Oke. bener-bener segila itu. Welcome, Ram. Jadi kalau misalkan PUBG ya. Iya, ngelut. Dan itu beneran PUBG karena orang-orang yang ngelindungin dia kan. Kalau misalkan kita ngomongin kartel biasanya kan kita ngebayanginnya orang-orang yang ya udah preman dikasih senjata. Ya. Nah ini enggak bang, ini mereka semua taktis. Jadi orang-orang di bawahnya si El Mencho ini bener-bener orang yang memang terlatih secara militer. Terlatih secara militer si kartel-kartelnya ini. Ngambil senjata dari mana mereka itu Nah, ya? itu dia. Ada supplier. Ada supplier. Udah pasti, Supplier dari udah mana pasti. berarti kan? Itu dia. Ya benar. Bisa punya RPG. Nah, itu dia. suppliernya. Market. Nah, si El Mencho ini saking besarnya ya karena dia tewas, benar-benar pada ngamuk. Makanya kenapa bisa chaos? Karena gede banget. Jadi si El Mencho ini kalau nggak salah ya guys ya, itu sudah beraksi dari tahun 2015. Oke. Dan dia memang dari dulu untuk naik ke atas ya itu cepet banget. Karena dia nunjukin powernya tuh gila-gilaan bang. Apa yang dia lakukan, kenapa bisa ekspansi. Nanti gue juga jelasin kenapa bisa diincar sama Amerika, kenapa bisa diincar sama US. Jadi si El Mencho ini, kalau misalkan dia dulu itu, cara untuk dia ngambil daerah bukan kayak pelan-pelan. Dia tahu ada geng yang megang daerah ini, dia datengin gengnya ke sana, terus di open war. Dir. Langsung masyarakat itu diintimidasi, propertinya diambil-ambilin semua, dijarah. Jadi maksudnya kayak pokoknya lu sekarang under gua ya. Oh. Langsung diambil kayak gitu bang. Dan orang-orang geng-geng di sana itu tembak-tembakan, dihabisin, bener-bener dihabisin. Mexico. Makanya itu benar-benar luas banget sampai beberapa kota dan juga beberapa daerah. Ya kan. Nah, kenapa Mama Rika ini bisa ngincer dia juga? Karena Mama Rika ini, maksudnya si El Mencho ini adalah orang yang paling berpengaruh dalam krisis OD di Amerika. Overdose. Oh, berarti dia ngeimportin Dia orang yang paling banyak mengimport fentanyl dan juga ubas ke US. Tinggal dibalik ya. Itulah kenapa si El Mencho ini benar-benar diincar sampai dikasih bounty $15 juta. Sampai Mama Rika. Oke. Itulah kenapa ini guys, si El Mencho ini benar-benar ditargetin banget sama si Mama Rika ini. Kan pada banyak yang nanya, kenapa Mama Rika bisa ikut campur, kenapa bisa ini? Ya itu dibantuin. Nah, perbedaannya kemarin gue nyari kan. Perbedaannya El Mencho sama Escobar tuh apa? Kalau misalkan perbedaannya guys, Escobar kalau misalkan soal kekayaan, El Mencho ini masih jauh di bawahnya Escobar. Oh ya? Soal kekayaan. Oke. Masih jauh banget. Kalau Escobar ini hitungannya udah segila itu. Dan kalau misalkan soal kekuasaan, Escobar masih lebih gila karena dia hampir bikin Kolombia lumpuh, ya kan? Kolombia runtuh tuh hampir gara-gara dia. Kolombia tuh bukannya daerah atas banget ya San ya? Iya, Atasnya ini di Amerika Selatan dia ada agak atas. Atas apanya sih Oh, tingginya? dia tetap di Amstel. Amerika Selatan Kolombia bro. Oh, akhirnya di USA. Nah, di Kolombia Amerika Selatan hitungannya. Oh. Nah, yang Escobar, nah dia kan punya kekayaannya tuh lebih gila, powernya malah lebih gila karena mempengaruhi sebuah negara dan hampir hancur gara-gara terorisme kan. Sedangkan kalau si El Mencho, kalau misalkan ngomongin zaman sekarang, dia lebih kuat powernya untuk pasukannya karena dia mempunyai pasukan-pasukan yang benar-benar elit doang, yang benar-benar terlatih sama ya punya persenjataannya yang lebih gila dibanding Escobar. Itulah kenapa dia benar-benar bisa dibilang ya hampir setara, cuma nggak setara banget lah guys. Itulah kenapa powernya tuh segede itu. Sampai Meksiko ya udah chaos banget sekarang, udah kayak kota mati lah bahasanya. Sekarang. Oke. Iya, sampai sekarang bang. Dan masih kaya banget. Kartel itu masih kaya banget, nggak ngaruh. Ya hilang kendali utamanya aja kan, mati kan dia. Iya, Tapi dia masih kaya anjir. Iya. Bisa gitu ya? Bisanya ratusan miliar dolar kali ya kekayaannya. Ada plus minusnya, yes. Jadi apa ya, kayak ya
sekarang tuh yang lagi ini kan yang lagi dicoba di tone down kan ke chaosnya di Meksiko, sama di satu sisi karena kemarin setelah yang gue baca ya Bang, kalau dari yang gue baca kebanyakan kartel, ini correct me if I'm wrong ya guys, biasanya kalau misalkan kartel kehilangan pemimpin ya, di dalamnya itu lagi ada konflik internal gede-gedean Bang. Siapa yang bakal jadi penerusnya? Itu dia. Oh. Nanti bakal kepecah jadi geng-geng kecil. Iya. Nah, geng kecil ini nanti siapa nih yang jadi gede? Ya itu kan Itu. kejadian di Kolombia dulu Pi. Itu gimana? Tuh. Jadi Kolombia kan waktu pecah yang si Escobar, Oh. itu kan pecah jadi beberapa Jadi juga di kecil-kecil. bawahnya. Medellin kartel. Oh iya iya. Medellingnya bener, pecah bener. jadi beberapa lagi, pecah lagi. Jadi itu tuh kayak lu dalam satu organisasi yang pecah pasti kan lu Iya. pasti ada yang akrabnya dulu siapa gitu. Iya, Iya. Yang akrabnya sama yang akrabnya yang lanjut gitu. Iya, kalau misalkan lu nggak cocok sama pemimpin yang baru pasti kayak udah cabut aja. Pasti banyak yang kayak gitu nggak sih? Apalagi sebuah organisasi yang gede banget anjir. Bener. Itu guys, El Mencho. Tapi ini bener gak Sen? Kalau kita nonton film-film kartel-kartelan nih, katanya sih beberapa anggotanya itu mantan anggota Special Force. Katanya. Itu Katanya. tadi ada Itu yang bener bilang katanya emang mereka tuh anggota terlatih, yang punyanya siapa tadi? El Mencho. El Mencho. Itu Elemenco tadi tuh emang orang-orang terlatih semua, Oh. militer dia tuh. Iya. Orang-orang militer semua. Jadi membelot gitu ya. Iya. Iya ya. Karena mungkin ngelihat Karena katanya gajinya tuh lebih gede 2 kali lipat dari gaji dia. Yes. itu dia. Kalau dia masih di Special Force. Oh, gede banget ya berarti ya resource-nya ya. Wah, gila. Iya, Cok. Tapi Meksiko jatuhnya negara berkembang apa maju San? Berkembang. Berkembang. Brazil aja berkembang masih. Hitungannya berkembang. Oh, berarti itu negara berkembang. Brazil negara berkembang. Negara berkembang. RDG itu RDG. Rio de Janeiro. Iya. Negara berkembang, Pak. Kan tapi banyak chaosnya Brazil Benar. juga. Jadi katanya kalau kita main ke sana, Di favelanya kan kacau. iya di situ tuh kayak tembakan dan lain-lain tuh biasa aja Ah, jadi sebenarnya. biasa. Damn. Coba kayak ada. Tapi Free kayak- state ya? Kalau daerah kayak Copacabana enggak. Oh iya. Tahu Oh, masih Copacabana enggak? Itu daerah pantainya yang terkenal tuh. Masih ada yang aman ya ternyata. Itu aman kayak Rio, Coba yang Rio meter- sebagian Yang aman. meter geografinya itu Amerika Selatan lewat garis khatulistiwa enggak? Brazil di garis khatulistiwa. Oh Brasil ya? Dia tropis. Ekuador, Brazil, El Salvador, Puerto Rico. Oh dari Ini situ jadi kena. kayak Bad Bunny nih sebut semua nih. El Salvador, Puerto Rico. Kalau di Afrika garis khatulistiwanya kena di mana? Wah iya. Utama Eritrea. Eritrea apa Ethiopia ya? Yang utamanya paling kena. Berarti Oh iya, Selatan. Ethiopia. Ya benar-benar. Ethiopia ya? Berarti Afrika Selatan. Enggak dong. Oh Ethiopia. Afrika Tengah, Ethiopia mah. Oh tapi itu Afrika Tengah iya ya? nggak sih, guys? Bukannya di bagian bawah dikit? Bener gak sih guys? Lupa gua. Dan beberapa negara yang terlewat garis khatulistiwa ini, komoditas yang paling ikoniknya itu apa? Kopi. Yes. Oh iya Yes. benar. Kopi. Iya, Ethiopia iya, iya. kopi dari Ethiopia. Yes. Brazil sekarang sebagai komoditas kopi terbesar di dunia. Kenapa bisa gitu Ji? Karena iklimnya cocok Iklimnya buat cocok kopi. buat nanam kopi. Kopi itu ibarat kata tanaman tuh rewel banget. Dia tuh nggak pengen yang terlalu basah, nggak pengen yang terlalu panas. Makanya di Jakarta gak bisa ya kopi? Nggak bisa, Ya, nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun Oh tapi kalau di Indo berarti di mana? Kalimantan? di Indonesia Jawa. yang banyak Jawa. Jawa, Jawa banyak. pun beberapa doang. Daerah Yang bisa. Cariu tuh ada kebun kopi. Pokoknya tempat-tempat yang adem. Adem tapi nggak Adem terlalu tapi- adem juga. Tahu nggak bang? Tapi nggak terlalu panas. Di lereng bukit biasanya. Tapi katanya kopi paling enak tetap di Indonesia. Karena Ethiopia. tanahnya. Ethiopia. Oh Ethiopia. Sekarang yang paling enak tuh Ethiopia di tanah kelahiran kopi itu sendiri. Pernah lu? Pernah ke Ethiopia? Gak pernah. Tapi menurut pengakuan ada konten kreator pencinta kopi nih. Dia bilang kopi terenak tetap dari Ethiopia gitu. Titik kata dia. Karena dia pusat. Karena dia tempat di mana kopi itu pertama kali tumbuh. Kalau Kayak- di Sumatera khatulistiwa lewat di mana? Di Sumbar ya? Dia Apa daerah atas lagi? titik nol Katulistiwa Indonesia itu di mana? Bukan Pontianak. 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 Kalau Kalimantan Pontianak. di Pontianak. Di Sumatera lewat Sumatera nggak? Barat di bawah Katulistiwa. Ya jauh ya. Berarti kalau di Sumatera di mana tuh? Di Sumatera di mana ya? Aduh nggak tahu lagi gua. Coba kita cari dulu. Garis Katulistiwa.